Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mengambil operasi penjumlahan. Perkenalkan, saya Irna Nurlayla dengan NIM 12020909045 kelas 3B PGMI. Contoh 3 dimensi matematika di sini yaitu pohon penjumlahan. Di sini saya mengambil nama pelajaran matematika materi pokok operasi penjumlahan kelas 1 semester 1. Kompetensi dasarnya itu 21, menunjukkan perilaku patuh pada aturan dalam melakukan penjumlahan dan pengurangan sesuai dengan memperhatikan nilai tempat puluhan dan satuan. Untuk indikatornya 2J1.1 siswa dapat mengetahui operasi penjumlahan. 2.1.2 siswa dapat menghitung benda-benda dari 1 sampai 10 menyelesaikan operasi penjumlahan. Yang pertama yaitu mengamati. Perhatikan baik-baik di gambar di bawah ini. Yang kedua yaitu menanya. Berdasarkan gambar dan teks wacana di atas, buatlah pertanyaan yang sesuai dengan gambar di atas. Apa yang dimaksud dengan penjumlahan? Di dalam gambar tersebut ada sebuah cerita yang mengenai penjumlahan. Berapakah jumlah rambutan hasil panen ayah seluruhnya? Pertama-tama siapkan alat dan bahan terlebih dahulu yang telah disiapkan tadi di dalam lembaran kerja. Kemudian siapkan kertas atau karton, gunting, pensil, spidol, dan lain sebagainya. Kemudian kita membuat bahan daunnya yaitu seperti awan, lalu kemudian warnai dengan warna hijau yang telah ditentukan tadi. Kemudian membuat batang pohonnya, membentuk 3 garis vertikal yang saling berhadapan bengkok. Kemudian warnailah batang pohon tersebut dengan warna coklat menggunakan krayon yang telah ditentukan dalam lembaran kerja sampai dengan penuh, sampai bawah, sampai rata, dan hasilnya akan maksimal kalau rata. Kemudian kita rapihkan terlebih dahulu daun dari pohon tersebut dengan menggunakan spidol supaya rapi dan tidak agar kelihatannya rapi. Kemudian batang pohonnya juga sama, kita isi dengan spidol supaya rapi juga. Setelah itu kita gunting daun tersebut sesuai arah yang telah ditentukan oleh tadi spidol. Dan inilah hasilnya dari gunting tersebut telah memotongnya. Kemudian kedua yaitu potong lagi batang pohonnya. Sama seperti tadi, kita gunting dengan rapi supaya terlihat enak dan rapi juga sih. Kemudian setelah itu jangan lupa sampai benar-benar rapi, dan hasilnya seperti ini, rapi, lumayan rapi kan. Nah, ini bentuknya. Kemudian kita membuat balok atau Kemudian kita gambar ludo tersebut sesuai dengan ukuran supaya seimbang, nanti pas kita tilep.
Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih angka atau bolong-bolong seperti yang kayak ludo tersebut. Nah, kemudian kita warnai supaya tidak pucat dan enak dilihat juga ludonya. Dan inilah hasilnya yang tadi telah kita buat. Kurang bagus sih, kurang baik bagusnya gitu. Kemudian kita buat bunganya, dan ini hasilnya. Kemudian kita potong persegi panjang untuk bawahnya di dalam batang pohon tersebut. Inilah hasil terakhir dari pembuatan tadi. Kemudian kita kasih lem untuk daun yang kedua, yaitu supaya tebal. Kemudian tempel lagi bawahnya supaya tempel ke dahan pohon. Setelah itu kita tempelkan terlebih dahulu kotak putih tadi itu dengan menggunakan lem. Kemudian kita gunting belakang pohon. Maksudnya itu bawah yang sama dengan itu kita gunting sesuai dengan ukuran yang tadi itu segi 4. Kemudian kita isi dengan angka-angka yang tadi persegi panjang tersebut. Kemudian dadu tersebut kita kocok, dan apa hasilnya berapa? 1 tambah 4. Itu hasilnya 4. Kemudian si bunga ditaruh ke sana, dan inilah hasilnya. Begitulah teman. Selanjutnya yang keempat yaitu menegosiasi. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan materi yang sudah kalian pahami. Dan yang terakhir itu mengomunikasi. Berpresentasi pemahamanmu atas hasil pekerjaan kalian di depan kelas, dan siswa yang lain diperkenankan untuk bertanya kepada presenter. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.